Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Basarnas Maluku berhasil menyelamatkan 2 orang nelayan asal Kota Tual, Maluku Tenggara pada Selasa 20 Juni lalu. Nelayan tersebut berhasil selamat setelah 6 hari pencarian. Basarnas Maluku berhasil menyelamatkan 2 nelayan asal Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku. Kedua nelayan tersebut berhasil selamat setelah 6 hari terombang-ambing di laut. Kepala Basarnas Maluku Mustari pada Rabu 21 Juni mengatakan telah menerima laporan kecelakaan kapal di perairan Tanimbar pada 15 Juni. Setelah proses pencarian masuk di hari ke-6, arus mengarah ke perairan Banda dan Ambon. Tim memperluas pencarian hingga perbatasan perairan Banda dan Ambon. Sampai akhirnya korban ditemukan oleh nelayan di perairan Banda dalam keadaan lemas, sehingga Basarnas langsung membawanya ke Desa Latulahat sebagai desa terdekat untuk dirawat. Kedua korban telah berhasil ditemukan di perairan Ambon oleh nelayan setempat dan langsung diproses evakuasi ke Desa Latulahat dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian, terima kasih. Mustari menambahkan, setelah dirawat, korban dibawa pulang oleh keluarga ke Kota Tual, Maluku Tenggara. Pemirsa, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Bima Arya resmi membuka rapat kerja APEKSI wilayah 6 meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua di Kota Jayapura pada Rabu 21 Juni 2023. Raker diharapkan menjadi ajang sinergi dan kolaborasi peningkatan bidang ekonomi, khususnya wilayah Indonesia Timur. Kolaborasi membangun Indonesia Timur adalah tema yang diangkat dalam rapat kerja wilayah atau Rakerwil Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah 6 tahun ini. Rakerwil yang diadakan di Papua Youth Creative Hub Jayapura Rabu 21 Juni ini merupakan rapat pertama yang digelar oleh APEKSI di tanah Papua. Dalam sambutannya, Bima mengingatkan untuk terus membangun kolaborasi khususnya dalam peningkatan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Tetapi fokus untuk memperjuangkan yang tadi menjadi harapan yang disebutkan oleh Pak Kapten Ali Ibrahim tadi, melakukan advokasi dan juga membangun sinergi dan kolaborasi. Tidak lagi masanya yang maju hanya kota-kota di Jawa. Tidak lagi momennya yang berkembang pesat hanya kota-kota di Sumatera, tetapi harus di seluruh Indonesia termasuk di tanah Papua di Kombel ini. Sementara itu, penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK berharap agar rapat kerja APEKSI kali ini dapat menjawab tantangan perekonomian di wilayah Indonesia Timur seperti inflasi dan krisis pangan. Itu dilakukan tentu dengan semangat kolaborasi, kerjasama antar daerah, antara yang ada di Sulawesi, antara yang ada di Maluku dan juga yang ada di Papua. Nah, sehingga dengan semangat kerjasama kolaborasi bisa saling menutupi, melengkapi. Rakerwil APEKSI ini diikuti oleh 13 pemerintah kota yang ada di wilayah 6 Indonesia Timur. Puluhan peserta juga berkesempatan mengunjungi pos lintas batas negara PLB Ensko dan menyaksikan festival Port Numbei. Pemirsa, Pemkot Malang mengucurkan dana bantuan sebesar kurang lebih 6,5 miliar rupiah kepada 10 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD pada Selasa 20 Juni. Selain untuk pendidikan politik yang lebih baik, dana diharapkan membantu mewujudkan pemilu yang damai dan berdaulat. Pemerintah Kota Malang menyerahkan dana bantuan sebesar 6,5 miliar rupiah
kepada 10 partai politik pada Selasa 20 Juni, sesuai aturan mengenai kewajiban pemerintah daerah memberikan dana untuk parpol yang punya wakil di parlemen. Setiap partai mendapat besaran berbeda tergantung perolehan suara pada pemilu 2019. Dana tersebut sebagian besar dikucurkan untuk pendidikan politik, demi meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak politik mereka. Jadi sesuai dengan Permendagri itu kan diprioritaskan untuk pendidikan politik. Yang jelas lebih dari 50% ya untuk pendidikan politiknya. Dengan pendidikan politik ya, dengan pendidikan partisipasi partai politik untuk ikut serta di dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat kan sangat penting. Mungkin kalau partai politik tentunya bagaimana untuk bermanfaat di masyarakat, sebisa mungkin untuk pendidikan politik kepada masyarakat itu yang terpenting, karena supaya masyarakat juga bisa merasakan pendidikan politik dari kami yang nanti dari Parpol. Besaran bantuan dana parpol ini diklaim paling besar untuk tingkat kabupaten kota di Indonesia. Pada pemilu berikutnya, besaran dana bantuan ini akan ditambah untuk mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih baik. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati.
Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas memastikan kesiapan fasilitas jamaah menjelang puncak haji. Menteri Yakut meninjau layanan di Arafah yang disiapkan oleh pihak masyarik atau muassasah mulai dari tenda dapur dan toilet pada Selasa 20 Juni 2023. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas mengecek beragam kesiapan dan fasilitas bagi jamaah Indonesia jelang puncak haji di Arafah. Tenda berkasur busa di atas karpet merah dan berpendingin udara seperti inilah yang nantinya akan ditempati jamaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah. Selain mengecek kesiapan tenda, Menteri Yakut juga mengecek fasilitas kebersihan. Pada tahun ini ditambah 10 toilet baru di masing-masing maktab, 8 diantaranya toilet duduk dan sisanya toilet jongkok. Sebelumnya telah ada 40 toilet dan sekitar 10 keran air untuk wudhu di setiap maktab. Ya, saya hari ini ngecek ya persiapan di Arafah yang dilakukan oleh Masyarik dan saya kira sejauh ini bagus. Ada berapa memang yang belum selesai, dijanjikan 2 hari ya, 2 days. You can finish it, okay? Promise. Okay, promise. Jadi pihak Masyarik janji 2 hari akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan belum selesai. Kita sudah cek, insya Allah pihak Masyarik juga menjamin bahwa ini akan diselesaikan tepat waktu dengan baik sehingga bisa melayani jamaah dengan baik. Saya juga lihat toilet, ini yang paling krusial. Janji tahun lalu ditepati dengan penambahan toilet. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan tambahin lagi toiletnya. Menak Yakut juga mencoba fasilitas tambahan berupa mobil golf yang digunakan untuk melancarkan mobilitas jamaah selama di Arafah dan Mina. Ada 65 mobil golf yang disiapkan Masyarik untuk patroli untuk memudahkan ketika jamaah meminta bantuan, termasuk mengantarkan jamaah lansia ke titik terdekat dengan jamarat ketika nanti beroperasi di Mina. Pemirsa, seorang ASN di kota Cilegon membuat inovasi dengan memanfaatkan limbah rumah potong hewan yang selama ini menjadi persoalan karena mencemari lingkungan. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG tingkat nasional tahun 2023 itu menyulap rumen dan darah sapi menjadi pupuk organik dan pelet ikan yang memberikan nilai tambah sekaligus menyelamatkan lingkungan. Otak kreatif Wahyudi Aparatur Sipil Negara ASN dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Cilegon melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan. Dia memanfaatkan limbah rumah potong hewan atau RPH berupa rumen dan darah sapi, disulapnya menjadi pupuk organik dan pelet ikan. Pada Selasa 20 Juni, Wahyudi mengatakan, inovasi ini dimulai sejak 2017, berangkat dari protes warga soal limbah rumah potong hewan yang mencemari lingkungan.
Dia mencoba mengolah limbah, bekerja sama dengan kelompok wanita tani. Rupanya rumen sapi yang difermentasi bisa menjadi campuran pupuk organik untuk bercocok tanam, lantaran mengandung karbohidrat, mineral, dan vitamin yang tinggi. Selain itu, dia juga melakukan uji coba dengan kolam bioflok dalam membuat pelet ikan dari darah sapi. Kita punya PR, gimana caranya biar limbah ini biar terkelola dengan baik dan bisa termanfaatkan, karena belum mengganggu banget gitu ya. Dari situ kita punya ide gimana caranya biar bisa mengolah limbah ini, dan kita pelajari apa yang terdapat di isi rumen tersebut gitu kan. Harapan saya dengan adanya inovasi ini, terutama di lingkungan RPH ya, mudah-mudahan bisa direplika di tempat lain ataupun diadopsi gitu ya, sehingga kita bisa menyelamatkan lingkungan. Inovasi Wahyudi membuatnya mendapatkan juara kedua dalam lomba kategori teknologi tepat guna unggulan tingkat nasional tahun ini. Prestasinya membuat puluhan perangkat desa dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan berbondong-bondong ke Cilegon untuk mempelajari inovasi ini. Kita menjadi juara kedua secara nasional, ya kan? Tentang tadi pembuatan bagaimana darah sapi itu menjadi pelet atau makanan ikan sawah ya. Harapannya, nah ini bisa mengembangkan inovasi dan teknologi tepat guna di Kabupaten kami. Orang yang 70 ini membawa ke Tapin, menularkan nantinya ilmunya, pengetahuannya, wawasannya yang didapat di sini. Wahyudi berharap inovasinya bisa diterapkan di wilayah lain dan membantu mengatasi persoalan limbah rumah potong hewan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati,
surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sebuah komunitas warga Tionghoa di Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki tradisi berbagi makanan secara gratis kepada sesama yang mereka sebut dengan kantin kebajikan. Selain berbagi makanan, kantin kebajikan ini mengajarkan kita untuk kerukunan dan berbagi kasih kepada sesama umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Di sebuah gedung milik perkumpulan sosial Bon Hyantong atau Rasa Dharma yang berada di Jalan Gang Pinggir, kawasan Pecinan, Kota Semarang, sejumlah orang tengah sibuk menyiapkan nasi lengkap dengan lauk dan minuman. Makanan yang mereka siapkan ini nantinya dibagikan kepada warga secara gratis dalam gerakan sosial yang disebut Kantin Kebajikan. Selasa 20 Juni menjelang waktu makan siang, warga mulai berdatangan mengantri. Makanan yang telah disiapkan panitia segera dibagikan, siap dinikmati warga yang membutuhkan. Gerakan sosial berbagi makanan melalui Kantin Kebajikan oleh Perkumpulan Sosial Bon Hyantong atau Rasa Dharma ini digelar setiap Selasa dan telah berjalan selama 7 tahun. Setiap pekan, panitia menyiapkan 100 porsi makanan hasil bantuan dari warga Tionghoa di Perkumpulan Rasa Dharma. Gerakan ini bermula dari para pemuda di Perkumpulan Rasa Dharma yang sering berbagi makanan ketika merayakan ulang tahun. Awal mulanya itu, ini kan punyanya Muda-Mudi Konghucu. Awal mulanya mereka anak-anak muda itu kan biasanya kalau ulang tahun traktir-traktir temen di resto gitu kan. Terus lama-lama kok acaranya seperti itu terus monoton gitu. Terus bagaimana kalau kita mengarahkan ulang tahun ke ini, terciptalah ini Kantin Kebajikan. Jadi ulang tahun bukan traktir teman-teman tapi traktir orang-orang yang butuh. Ini dari anak-anak muda. Selama 7 tahun berjalan, program Kantin Kebajikan mendapat respons positif dari masyarakat. Mereka berharap gerakan sosial seperti ini bisa terus berlanjut. Ya, saya syukur
ya saya melihat juga senang orang yang kekurangan makan itu bisa dipenuhi. Itu bagi saya. Mantunya ya kadang-kadang saya pas nggak punya uang ya bisa datang sini. Selain berbagi makanan, kantin kebajikan ini mengajarkan tentang kerukunan dan berbagi kasih kepada sesama umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Pemirsa, pemerintah Kota Jayapura menggelar Festival Pot Numbai yang dilaksanakan di 3 kampung di wilayah perbatasan RIPN, mulai dari 21 hingga 24 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan objek wisata baru di Kota Jayapura, Papua. Dinas Pariwisata Kota Jayapura melaksanakan Festival Pot Numbai yang berlangsung selama 4 hari dari 21 hingga 24 Juni mendatang. Festival ini mengusung tema Explore Skou yang dilaksanakan di 3 kampung, yakni Kampung Skou Sae, Skou Yambe, dan Kampung Skou Mabo yang berada di perbatasan RI dan Papua New Guinea. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias B. Mano di Jayapura Rabu 21 Juni mengatakan, festival ini bertujuan untuk mengenalkan destinasi wisata baru di Kota Jayapura, Papua. Sehingga nantinya pengunjung yang datang bisa melihat langsung kuliner, serta permainan tradisional rakyat hingga pariwisata yang ditawarkan. Di dalam Explore Skou ini kita memperkenalkan spot-spot wisata baru yang ada di Kampung Skou Yambe, Skou Mabo, dan Skou Sae. Supaya masyarakat kota dan seluruh masyarakat pengunjung yang datang ke Kampung Skou bisa tahu dan mengenal lebih jauh kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura. Ia menambahkan, melalui adanya festival ini diharapkan perekonomian masyarakat setempat bisa bertumbuh dan berkembang, sehingga menciptakan lapangan usaha baru terutama untuk pengembangan ekonomi kreatif. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.